Kalian yang udah biasa kayak pakai agen sebelumnya, jangan harap kalian bisa pakai agen itu sekarang untuk WHV. Welcome back to my YouTube channel. Masih balik lagi bersama aku Yohana Ritonga. Sorry banget guys, aku selama ini sibuk banget jadi nggak sempat bikin video. Anyway, it's gonna be a really long video for you guys. Tapi sebenarnya sekarang aku tuh mau nge-gym. Tapi oke lah, sambil nge-gym aku bisa cerita sedikit ke kalian mengenai aku lagi di mana, aku lagi ngapain, aku kerjanya apa. Aku bakalan jelasin di video ini, so jangan pernah skip video aku. Oke? Wait. Tada! Aku udah ganti baju. Sebenarnya aku tadi mau nge-gym itu setelah pulang kerja, yaitu jam 11-an. Tapi aku tuh lapar banget, udah gitu aku mau hangout, udah gitu aku mau leha-leha, rebahan dan lain-lain. Jadi skip selama beberapa jam, sekarang udah jam 5. Dan ya nggak apa-apa lah, itu normal lah ya, sore-sore untuk nge-gym. Bentar, ini aku mau langsung start dulu aja, siapa tahu sambil cerita. So guys, ini aku udah mulai. So guys, aku sekarang itu lagi di Australia. Kalau kalian ngikutin video-video aku sebelumnya, aku udah jelasin kayak aku tuh memang sebelumnya di Jerman, lagi Ausbildung, tapi aku udah stop setahun, kayak 10 months before my Ausbildung finish or done. Jadi kayak benar-benar aku stop Ausbildung aku 10 bulan sebelum selesai, karena aku adalah beberapa faktor yang udah aku jelaskan sebelumnya juga di sana di video sebelumnya, jadi kalian bisa tonton itu aja. Sekarang ini aku lagi di Australia, lagi ngikutin program working holiday. Jadi di sini aku udah hampir 2 tahun. Jadi bulan Mei nanti aku bakalan 2 tahun di sini. Dan di sini aku tuh pakai visa working holiday. Sebenarnya visa working holiday itu untuk 1 tahun, tapi kita bisa perpanjang untuk 2 kali lagi. Jadi total working holiday visa itu 3 tahun jadinya gitu. Dan beberapa persyaratannya juga aku udah pernah post, atau aku udah post di video ataupun short video sebelumnya juga. Jadi kalian bisa baca atau kalian bisa cari juga mengenai working holiday visa. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan entah apapun itu, kalian bisa sebenarnya kayak kirim komentar. Nah, sekarang aku lagi di Darwin. Sebelumnya waktu awal datang itu aku sebenarnya di Sydney, tapi setelah 7 bulan aku pindah ke Darwin karena mau memperpanjang visa. Sebenarnya ketentuan untuk memperpanjang visa itu kita harus kerja di regional selama 3 bulan. Itu untuk tahun kedua. Untuk tahun kedua. Dan untuk tahun yang ketiga kita harus kerja di regional area itu selama 6 bulan. Jadi mereka hitung kayak hoursnya terus daysnya juga. Dan dan itu kayak syarat utama kita untuk perpanjang visa atau visa WHV untuk tahun kedua dan tahun ketiga gitu. Jadi kita harus kerja di area regional. Dan aku milih Darwin. Sebenarnya regional area itu ada Darwin, ada Tasmania juga ya. Jadi bagi kalian yang bilang kayak Kak, Perth kan bisa gitu, enggak, setahu aku tuh enggak gitu. Tapi kalau misalnya tapi kalian bisa searching lagi ya, kalian bisa cari tahu lagi di websitenya ini. Jadi kalian bisa cek di situ kalau misalnya bagian Perth yang bagian regional yang mana, tapi setahu aku tuh nggak ada gitu. Jadi yang bagian regional tuh umumnya tuh Tasmania sama Darwin. But I prefer to stay or to live in Darwin instead, karena kayak even though di Tasmania itu katanya ada tram atau train,
sedangkan di Darwin yang ada cuman bus sebagai public transportnya. Jadi aku nggak masalah sebenarnya, tapi karena sekarang aku tuh tinggalnya di city dan tempat kerjaku juga di city, you know this building like tempat kerjaku itu bener-bener di belakang gedung ini gitu, satu, dan di depan sana dua. Jadi aku tuh punya dua kerjaan guys, bener-bener kayak deket banget, jadi kayak jalan kaki 5 menit aja udah gitu bisa ke sana gitu, gampang, mudah banget. Terus di sini aku kerja sebagai chef, let's say cook lah ya, bukan chef. Sebagai cook, baik itu di tempat kerja pertama dan kedua. Kenapa aku punya dua kerjaan? Sebenarnya kan kita di sini tuh sebagai anak WHV itu terkenal sebagai backpacker ya, karena perusahaan-perusahaan di Darwin ini taunya kalau misalnya kita itu kesini untuk perpanjang visa aja gitu. Jadi benar-benar untuk perpanjang visa aja. Terus mereka ngasih kerjaan ke kita as a casual. Memang ada sih kalau misalnya orang yang berminat untuk stay di Darwin, itu mereka bakalan ngasih kita full time. Jadi kita kerja di sini as a full timer gitu. Kalau misalnya kita memang berniat untuk stay di Darwin ya. Tapi kalau misalnya enggak ya, mereka taunya kita as a casual, ngasih kita as a casual aja gitu. Anyway, aku bakalan jelasin perbedaan casual dan full time dulu. Jadi casual itu kita kerja kayak segimana kita dapat atau segimana jam kerjanya nanti. Sedangkan full time itu benar-benar kayak 38 jam per minggu kita wajib dapat jam kerja gitu. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar ngejar hours, kalian nggak punya atau nggak mau punya dua kerjaan, kalian coba minta untuk jadi full timer aja. Terus biar kalian aman nih untuk dapat kayak persyaratan untuk perpanjang visa itu. Terus yang casual ini, kalau misalnya kita kerja, kan jam kerjanya, contohnya aku kerja di restoran sekarang, udah gitu di tempat kerjaku yang ini yang lunch dan dinner itu, contoh lunch itu kayak kita kerja 3 jam, dinnernya 3 jam. Jadi benar-benar kita kerja cuman kayak kita split shift untuk 6 jam gitu. Jadi 3 jam dan 3 jam. Itu sistemnya kalau misalnya casual. Terus gajinya kita lebih tinggi rate-nya itu di casual daripada di full time. Sebenarnya sama aja sih. Bagi aku tuh sama aja sih, karena aku di Sydney tuh pernah jadi full timer. So kalau misalnya full timer itu mereka dapat annual leave, mereka dapat sick leave. Tapi kalau misalnya gaji atau rate, mereka tuh di bawah casual. Nah, sedangkan casual mungkin, iya benar, kalau misalnya casual tuh jauh di atasnya full time. Ya, bisa dibilang jauh di atas full time. Tapi once mereka tuh sakit atau liburan, holiday, atau sekali mereka nggak kerja, mereka nggak dibayar gitu. Jadi kayak pembayaran mereka itu, pembayaran casual itu sesuai dengan berapa jam mereka kerja. Sedangkan full time itu benar-benar kayak 38 jam mereka kerjanya gitu, nggak boleh overtime. Makanya banyakan anak casual yang disuruh full time, overtime gitu setauku. Itu kenapa aku kerja sebagai aku punya dua kerjaan, karena aku dua-duanya itu casual. Jadi kayak di sini aku limit banget dapat hours, dan di sana juga aku limit banget dapat hours gitu. Tapi sekarang tuh puji Tuhan kan, kalau misalnya aku udah setahun lah di sini di Darwin, jadi mereka percaya gitu sama aku, mereka kasih hours lebih. Di sana di tempat kerja yang kedua juga aku dikasih hours lagi gitu. It's depend on the season ya, karena di Darwin tuh ada 2 season. Itu kayak wet season dan dry season. Wet season itu kayak musim hujan dari bulan Oktober sampai I could say sampai April, dan dry season itu start Mei sampai Oktober
atau September, something like that. Jadi kalau misalnya kalian contohnya mau working holiday visa nih, mau working holiday nih, terus kalian bingung, atau kalian lagi working holiday, kalian bingung mau kemana, Darwin I think it's like lebih bagus ya. Tapi aku nggak tahu sih, di Tasmania aku belum pernah juga. Nah, kayak nggak cuman regional aja, tapi kalian bisa kerja juga di farm atau meat factory untuk perpanjang visa kalian, itu nggak apa-apa. Jadi kalian bisa milih, either kalian mau kerja di farm atau di tempat di daerah regional. Itu untuk persyaratan untuk ke tahun kedua dan 3. Sedangkan untuk dapat working holiday visanya itu yang per tahun pertama, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Terus selanjutnya, kalau misalnya kalian nih udah dapat working holiday visa, udah dapat nih visanya, tapi kalian bingung mau nentuin kalian mau ke farm dulu kah, atau mau ke regional dulu kah, ngejar tahun kedua ketiga dulu kah, atau mau ke city dulu. City means like mau ke Sydney, ke Brisbane, ke Melbourne, yang tempat yang kayak nggak bisa jadi daerah untuk persyaratan perpanjang visa ya. Jadi di sini aku mau jelasin itu kayak tergantung kalian juga ya, karena nggak segampang itu untuk nyari kerja guys. So kalau kalian mikir cari kerja di Australia itu gampang, not at all, nggak sama sekali. Kalian tahu itu sebenarnya kayak tergantung luck orang, luck kalian itu kayak bagus atau enggak. Terus kayak waktu itu aku pas datang pertama kali ke Sydney, aku selama 3 minggu aku nggak kerja. Selama 3 minggu nggak kerja, jadi kirim kerjaan door to door dan lain-lain. Udah gitu aku kayak cek di, kayak ngelamar di Seek, di Indeed, dan di platform lainnya. Terus itu nggak dipanggil selama 3 minggu. So sebelum kalian datang ke Australia pun, kalian harus benar-benar dapat, atau kalian harus benar-benar bawa yang namanya pocket money ya guys. Karena nggak mungkin kalian datang ke sini tanpa bawa uang. Kalian bakalan kelaparan, kalian mau tidur di mana? Jadi kalian harus mikirin itu. Karena nggak segampang itu untuk cari kerja guys. Dan kayak pemerintah Australia ini, aku kaget waktu aku datang ke sini tuh banyak banget dia kayak ngover working holiday visa tuh ke orang-orang Eropa ya, yang niat kerja ke sini berburu dolar ya. Dan banyak lah udah gitu langsung kayak 3 tahun gitu, sampai tahun ketiga tanpa harus pergi ke regional atau ke farm gitu. Jadi kayak enak banget lah bagi mereka. Udah gitu terlalu banyak anak WHV di sini guys, jadi bener-bener kalian harus siapin modal untuk datang ke sini pertama kali. Dan waktu aku pindah ke Darwin pun, aku datangnya itu sebenarnya di wet season. Jadi kayak itu bisa dibilang bad decision banget untuk pindah ke Darwin. Kalau misalnya untuk mendekati, kalau kalian mau ke Darwin, itu lebih bagus di bulan April atau Mei, karena itu udah mau deket dry season kan, dan mereka bener-bener butuh orang atau staff untuk kerja di tempat mereka, either itu kayak di restoran dan tempat lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke Darwin itu di bulan April atau Mei, itu bagus. Terus kalau misalnya kayak aku waktu itu di Sydney duluan, jadi kayak nikmatin kota dulu baru regional kan. Jadi itu sebenarnya tergantung kalian mau datang ke Sydney dulu atau mau ke Darwin dulu. Tapi bagus juga bagi kalian yang mau ke Darwin dulu. Kenapa? Atau yang mau kayak ngejar tahun ke-2 dulu. Kenapa? Sebenarnya kalau kalian stay di kayak datang pertama kali itu di tempat regional, atau bisa dibilang ke Darwin, atau ke Tasmania dulu atau ke farm dulu, itu kalian bisa contohnya nih di tahun ini kan tahun pertama masih visanya kan terhitung di saat kalian menginjakan kaki pertama kali ke Australia.
Contohnya kalian ke Darwin dulu nih. Jadi kalian kerja selama 3 bulan, lodge untuk tahun kedua, dapat kan? Contohnya dapat tahun kedua. Terus kalian masih stay di tempat regional. Ini masih status visa tahun pertama ya. Jadi tahun kedua ini bakalan berlanjut lagi setelah visa tahun pertama itu habis. Jadi kalian lanjut lagi nih, stay di regional, kerja selama kayak 6 bulan lagi gitu. Kalian lodge lagi untuk tahun ketiga, itu bisa dipakai. Even pun kalian masih di tahun pertama dan kalian belum pakai tahun kedua, itu bisa dipakai untuk kayak yang 6 bulan itu selanjutnya. Jadi kalian bisa pakai untuk lodge tahun ketiga. Jadi kalian nggak harus medical check up lagi, karena medical check up itu bisa dipakai untuk sekali aja ya guys ya. Jadi benar-benar untuk maksudnya bisa dipakai untuk 1 tahun aja. Jadi kalau misalnya kalian masih masa medical check up-nya itu masih aktif selama 9 bulan ke depan setelah kalian datang ke sini, atau selama 10 bulan ke depan selama kalian di sini atau di Darwin, kalian bisa pakai itu 2 kali gitu. Tapi case-nya kalau misalnya visa tahun kedua kalian yang kalian lodge setelah 3 bulan itu belum granted, sampai contohnya kalian lodge datang di bulan Januari, terus lodge di bulan April contohnya ya, atau ya di bulan April contohnya, terus kalian dapat di bulan Juni. Nah, payslip kalian yang 2 bulan ini yang kayak di bulan Mei itu nggak terhitung sampai yang visa tahun kedua granted. Jadi visa itu harus granted dulu, baru kayak selisihnya dari contohnya dari Juni nih, Juni kalian dapat visanya. Jadi untuk hitungan kayak 6 bulannya itu dari Juninya, payslip untuk tahun ketiga. Jadi benar-benar setelah visa tahun kedua granted dulu, baru kalian bisa payslip untuk tahun ketiga itu bisa terhitung gitu. Udah gitu, gue sebenarnya di sini kerja di sini tuh bisa dibilang capek ya. Capeknya karena apa ya? Gue kan udah ngerasain kerja yang di Jerman. Nah, di Jerman kan kayak kita kerja tuh kita dikasih, waktu aku kerja aku dikasih tempat tinggal, udah gitu makan siang dan lain-lain kan. Jadi kayak ada benefitnya lah. Udah gitu dikasih gaji. Oke sih, kalau misalnya gaji di sini tuh jauh lebih tinggi daripada Jerman. Maksudnya jauh lebih tinggi karena kan di sini kita memang gaji sekali seminggu. Gajian tuh either itu weekly atau fortnightly. Jadi tapi kalau misalnya bayaran juga tuh weekly or fortnightly itu sama aja gitu. Itu sama aja kayak di saat kita gajian kita harus cut rent, cut ini untuk makan, groceries, terus untuk keperluan shopping dan lain-lain. Sama halnya kayak di Jerman juga, tapi bedanya gajian di Jerman itu sekali sebulan, sedangkan di sini sekali seminggu atau sekali 2 minggu gitu. Terus di sini tuh mengenai enaknya di bagian duitnya itu karena kita lebih gampang atau lebih cepat dalam hal menabung. Contohnya kalau misalnya di Jerman kan sekali sebulan nih gajian, walaupun yang setelah dipotong sama aja kayak yang diiniin di Australia, tapi kan di Australia terhitungnya sekali seminggu bukan sekali sebulan gitu. Jadi kayak kita nunggu kayak untuk nabungnya itu lebih cepat di Australia dibandingkan di Jerman. Anyway, aku memang lagi di Australia sekarang guys, tapi I think I'm gonna move back to Germany this year because of something. I'll let you know later setelah ya that thing happen dulu ya. Sorry kalau misalnya aku mix language, aku ngantuk, lelah. Terus ada satu hal lagi yang kalian perlu tahu. Kalau misalnya kalian mau WHV ke sini, kalian harus tahu beberapa orang yang ada di Australia atau
yang bisa bantu kalian untuk cari ini gitu, untuk cari kerjaan atau untuk cari rent dan lain-lain. Banyak kok yang di sini kayak rent kan tempat tinggal, karena kan contohnya di Darwin kan benar-benar orang keluar masuk atau pindah-pindah terus ya, kayak ganti season. Contohnya dry season udah selesai nih, jadi di Darwin itu wet seasonnya tuh mereka tuh pada pergi, banyak yang pergi gitu. Jadi banyak orang yang rent kan apartemen mereka tuh murah gitu. Kalian kalau misalnya ada niatan nih mau WHV, Kak bisa pakai agen nggak untuk WHV? Sorry to say, no. And oh no, not at all. Oke, jangan kalian mikir kalian bisa pakai agen untuk WHV. Kenapa? Karena berita yang aku dengar untuk WHV yang terbaru itu mereka buka SDU WHV-nya itu sekali setahun. Oke, kalau SDU WHV-nya itu kayak kuantitinya tuh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun sekarang tuh lebih banyak ya, tapi tuh bener-bener setahun sekali. Kalau kalian nggak dapat SDU WHV di saat kalian war, ya udah kalian bakalan nunggu tahun depan. Kalian harus nunggu tahun depan. Nggak ada istilahnya yang namanya kalian tuh kayak dimanjain oleh agen, atau kalian yang udah biasa kayak pakai agen sebelumnya. Jangan harap kalian bisa pakai agen itu sekarang untuk WHV gitu, karena nggak bisa sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk medical check up sendiri itu kalian yang pergi guys, jadi nggak bakalan bisa kayak agen kalian suruh untuk ngelolosin itu medical check up ya. Jadi jangan pernah pikir atau jangan pernah bayar segitu mahal, 80 juta, 100 juta, 70 juta untuk bayar agen untuk WHV. Sorry banget nih, tapi aku bener-bener mindset orang-orang kayak gitu tuh kesel tau dengernya, kayak gak ada. Apalagi banyak yang nanya kan, Kak untuk IELTS kan harus ada IELTS ya. Bagi kalian yang mikir, Kak harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Ya, aku bisa bilang kalau banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris di sini. Tapi usahakan IELTS kalian tuh dapat at least 4,5 rata-rata. Jadi kalau misalnya IELTS kalian 4,5, kalian bisa apply itu. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris kalian hancur pun, tapi kalian bisa dapat IELTS 4,5, kalian bisa aman gitu. Dan jangan kalian pikir kalau misalnya untuk ngambil IELTS tuh kalian bisa pakai agen juga. Gak sama sekali. Karena kayak immigration Australia itu bener-bener straight banget loh. Sekali kalian kayak oke, kalian dilolosin dapat visa, nyampe di imigrasi kalian bisa di-cut loh. Banyak case guys, jadi jangan ngambil resiko untuk ke situ, bakalan susah. Mending kalian kalau misalnya gagal di tahun ini, coba tahun depan. Mending gitu daripada kalian bayar ini itu, udah banyak duit habis, udah gitu waktu habis, udah gitu oke, dapat visa, tapi pas di sini disuruh pulang, di blacklist, deportasi, gimana tuh? Susah guys. Jadi bener hati-hati untuk ke situ. Wah, udah mau setengah jam. Terus aku bingung juga sama, nggak tahu, banyak mindset orang Indonesia ini yang mikir apa ya, cetek banget gitu loh, kayak enteng banget mikirnya. Kayak gimana ya, Kak aku punya teman di Australia, kalau aku pakai sponsornya dia, sayang itu bukan WHV, kalian bisa datang ke sini sebagai sponsor. Oke, kalau misalnya dia mau sponsorin kalian kerja, contohnya kayak temen lu punya perusahaan, udah gitu dia mau sponsorin lu kerja, lu nggak pakai visa WHV, itu visanya lain lagi, itu sponsor visa dari perusahaan.
Dan itu nanti kalau misalnya kalian mau dibahas mengenai sponsor visa, aku bisa bahas di video selanjutnya kalau kalian request ya. Kalau enggak males juga. Terus apa ya, banyak kan yang mikir kayak ke Australia tuh gampang cari kerja, gampang dapat duit, gampang kayak apa ya, bisa lebih cepat kaya gitu. Di otaknya tuh kayak duit, oke, fine, kita ke Australia tuh kayak cari duit. Iya, memang nggak muluk-muluk, memang itu tujuannya. Cuman kalian harus tahu, kayak aku kerja tuh pagi dari 5.30, selesai jam 9 malam. Itu jadwalku benar-benar. Di tempat kerja pertama 5.30, terus selesai jam 11.30. Contohnya mas tempat kerja pertama. Udah gitu tempat kerja kedua lanjut 11.30 sampai 2.30. Udah. Tapi aku ada break 2.30 sampai jam 5. Cuman 2,5 jam. Terus lanjut lagi dari jam 5 sampai jam 9. Itu hoursku yang sekarang. Hoursku dulu tuh lebih gila lagi. Nggak ada break sama sekali. Okay, let's say that I have break as well. Well, dulu aku kerja start itu dari jam 6 pagi sampai jam 11.30 sampai jam 11. Karena di sini aku start jam 11 kan. Aku kerja di kitchen juga di sini. But I'm not kitchen hand ya guys. Terus di sini aku di kitchen juga. Kerja dari jam 11 sampai jam 10 malam. Bisa nggak kalian bayangin kayak bener-bener dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi lu kerja satu hari itu 15-17 jam. Atau dalam seminggu kalian kerja, aku pernah kerja dalam seminggu tuh lebih dari 70 jam. Tapi aku masih dapat holiday, masih bisa dapat day off. Itu kita anak WHV wajib ada 1 hari day off. Kita nggak boleh terusan kerja terus, nggak boleh. Aduh, panjang banget nih videonya. Ya udah guys, sampai di situ dulu. Ini juga aku mau balik. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian komen di bawah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke, see you in the next video. Bye bye.